Halo semua, bagaimana kursus online-nya? Pasti sangat menyenangkan ya kan? Dan sebentar lagi kita ada live house service, kebaktian live house teman-teman. Dan ada di Facebook dari live house Bali Online. Jadi teman-teman bisa tonton dari sana. Dan jangan lupa kasih love yang banyak, kasih emot yang banyak. Kita serukan di komen tersebut, karena dukungan kalian juga membuat kami semangat di tempat ini. Oke, dan sebentar lagi kita juga ada 3 kuis untuk teman-teman yang pastinya seru. Ada hadiahnya juga. Jadi stay tune terus sampai akhir, karena ketiga pertanyaan ini akan diacak dari awal, pertengahan, dan di akhir. Oke? Siap? Untuk pertanyaan yang pertama, teman-teman, kalau kalian punya pacar, terus kalian putus dari pacar kalian, kalian harus apa? Itu jawab di Google Form nanti di akhir kebaktian. Oke? Semangat semuanya, dan kita mulai live house service online. Come on!
give my life away. All I want is you. Every single day. Now I found you, I can't go without you. I want to be here with you night and day. You got that love I've wanted for so long. What I'd give away just to be with you.投げ出してもただあなただけを追い求めたい。初めて見つけた愛離さない。いつまでも求め続けてた愛。ただあなたと Just to be with you。I can't go without you. I want to be here with you night and day. You got that love I've wanted for so long. What I'd give away just to be with. 初めて見つけた愛離さない。いつまでも求め続けてた愛。ただあなたと Just to be with you。You are my shield, my hiding place, my life covered by your grace. And when I'm weak, you're lifting me far beyond all that I see. Now we look to you, hear your voice and follow. With your power in us, standing firm in battle, we are not shaken, 'cause our God is faithful. You will never change. You are my strength through it all. You are the calm in the storm. Now I will go where you call and walk with you closer. 希望の言葉が僕の道照らす。満たされ自由な本当の自分にその声を求め生きる。
く僕らも戻らない止められない勝利の僕らも戻らない As we worship and sing walls will fall to the ground We're not backing down We're not backing down Our unstoppable King gives the victory now We're not backing down We're not backing down Yes, Tuhan luar biasa teman-teman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar sedikit dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 dibilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, kita tahu bahwa saat ini kondisi Indonesia terkena dampak dari corona teman-teman, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Kita nggak perlu takut, dan tetapi kita perlu juga bijaksana menghadapi ini. Dan yang perlu kita pegang, yang perlu kita percaya bahwa rancangan Tuhan untuk masa depan kita akan selalu yang terbaik teman-teman. Jadi tetap semangat, kita doakan Indonesia, kita berdoa untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita teman-teman, dan percaya perlindungan Tuhan selalu nyata buat hidup kita. Amin. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau yang melindungi kami percaya Tuhan Engkau melindungi Indonesia, Engkau yang menjaga seluruh keluarga kami, kehidupan kami juga Tuhan. Engkau yang jaga kami, gak perlu takut karena kami punya Tuhan yang hidup, yang akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amen. Saatnya offering teman-teman, persembahan, sesuatu yang luar biasa teman-teman. Sebelum itu mari kita baca dulu firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dibilang, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Teman-teman, ayat yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan ingin memberkati hidup kita lebih dan lebih lagi. Tapi di ayat ini saya melihat ada perikop yang luar biasa, dikatakan memberi dengan sukacita membawa berkat. Wow, teman-teman, aku percaya bahwa Tuhan ingin kita memberi dengan sukacita, dan saat kita memberi dengan sukacita, maka berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena inilah janji Tuhan teman-teman. Tuhan ingin memberkati hidup kita lebih dan lebih lagi. Dan ada beberapa cara untuk memberi teman-teman, dan teman-teman bisa lihat di slide ini. Oke teman-teman, sebelum teman-teman memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Engkau yang sangat mengasihi hidup kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan selalu melimpah dalam hidup kami, dan kami ingin memberi dengan sukacita Tuhan, karena kami percaya Engkau akan selalu melimpahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amen.
Oke, sekarang saatnya pengumuman teman-teman. Jadi yang pertama kita akan ada final test minggu depan. Untuk info lebih lanjut teman-teman bisa lihat di sini. Gimana? Luar biasa. Dan selanjutnya kita ada hal yang sangat luar biasa lagi. Kita akan ada kelas baru 5 April. Ajak teman-temannya yang lain karena pasti sangat seru teman-teman. Dan untuk info lebih lanjut bisa dilihat di sini. Oke, untuk selanjutnya yang gak kalah seru teman-teman, kita ada Blast Party. Yeay! Ajak teman-temannya semua untuk ikutan Blast Party. Dan pastinya bakal sangat seru karena teman-teman bakal dapat sertifikat untuk teman-teman yang lulus. Dan ada perayaan juga yang sangat seru. Jadi pastikan teman-teman hadir dan ajak teman-temannya yang lain. Dan kita juga yang gak kalah seru adalah kita punya Paskah, kita punya Easter Sunday yang luar biasa. Pasti bakal banyak perform yang luar biasa. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Teman-teman, jika kondisi tidak memungkinkan, kita akan melakukan semuanya itu secara online. Tetapi kita tetap berdoa, kita semangat bahwa pasti Tuhan buka jalan untuk kita. Yeah. Dan selanjutnya kita ada Bible Connect Group. Yeay! Teman-teman, untuk kalian semua, ayo aku encourage teman-teman untuk ikutan Bible Connect Group karena sangat seru. Teman-teman di sana belajar dan teman-teman bisa bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan kita bisa sharing sama-sama di sana, mendengarkan kabar baik juga. Ayo semangat ikutan Bible Connect Group semua. Dan untuk info lebih lanjut teman-teman bisa hubungi orang-orang di samping ini. Oke teman-teman, jadi Live House Bali, baik selama ini kita kerjakan offline di Hotel Ibis teman-teman, atau kita kerjakan online sekarang, itu semua adalah hasil kerja keras dan kerjasama dari Dream Team. Nah teman-teman mungkin akan tertarik atau sedang tertarik untuk bergabung dalam Dream Team. Bagaimana caranya? Join Grow Course teman-teman. Grow Course sangat menarik. Kita akan menonton 4 video dalam 2 minggu teman-teman, dan akan ada kuesioner yang akan berguna buat hidup teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ikutan langsung setelah selesai servis ini. Akan diadakan Grow Course online. Informasinya akan dilihat juga di slide berikut ini teman-teman. Dan keseruan Dream Team akan sangat tergambar dari video berikut. Kesan-kesan dari teman-teman Dream Team dalam video 3 kata Dream Team. Halo, saya Fedi. 3 kata buat Dream Team: asik, seru, menyenangkan. Halo, nama saya Agnes. 3 kata buat Dream Team: seru, kreatif, dan menyenangkan. Halo, aku Dia. 3 kata buat Dream Team: asik, santuy, sarang. Halo, aku Kristal. 3 kata untuk Dream Team: fun, friends, exciting. Halo, saya Lydia. 3 kata untuk Dream Team: I love you. Halo, saya Gonggong. 3 kata untuk Dream Team: doa, action, diberkati.
Halo, kenalkan nama saya Yogi. 3 kata untuk Dream Team, semangat, menyenangkan, luar biasa. Hai, aku Fani. 3 kata untuk Dream Team. Good time, good place, good people. Hai, aku Ivoni. 3 kata untuk Dream Team. Keluarga, seru, ramai. Oke, aku Melandika. 3 kata untuk Dream Team, kerjasama, outstanding, sama beradab. Keren. Halo, aku Intan. 3 kata untuk Dream Team. Seru, asik, menyenangkan. Hai, saya Kalistus. 3 kata buat Dream Team. You're my everything. Hai, nama aku Aldo. 3 kata buat Dream Team. Seru, asik, mendewasakan. Halo, nama aku Sinta. 3 kata untuk Dream Team. Nyebelin, tapi ngangenin. Halo, aku Kim. 3 kata untuk Dream Team, yaitu joyful, creative, and beautiful. Halo, nama aku Luma. 3 kata untuk Dream Team. Menurutku Dream Team itu amazing, menyenangkan, dan gila banget parah. Oke teman-teman, itu semua pengumuman yang luar biasa. Mari semangat. Dan kuis kata kunci untuk kuis yang kedua ada di message setelah ini. Jadi teman-teman, mari simak message-nya, pesan yang akan Abang Gombong sampaikan. Kalian simak dan nanti kalian bisa jawab dan dapatkan hadiahnya. Oke, mari saksikan sama-sama. Selamat datang buat semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali datang atau bergabung di Live House Bali. Dan karena ini adalah kebaktian online kita yang kedua setelah kemarin, saya ucapkan selamat datang buat semuanya bergabung di Live House Bali Online Service hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua mungkin merasakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang menarik, yang tidak seperti biasanya, yang mungkin berbeda dari hari-hari yang kita lalui beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, karena ada suatu situasi yang mungkin cukup mengkhawatirkan atau cukup menakutkan atau mencemaskan buat beberapa atau buat sebagian besar orang atau buat penduduk di Indonesia dan juga bahkan di seluruh dunia, yaitu terkait dengan coronavirus. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap percaya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap jangan takut dan yakin bahwa Tuhan menjaga dan menyertai kita, sementara kita tetap perlu waspada. Dan hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan sangat terkait atau sangat relevan dengan apa yang sekarang sedang kita alami, yang berjudul bernyanyi di masa-masa coronavirus, singing in time of coronavirus. Dan saya akan mulai dengan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Lukas 21 ayat yang ke-11a. Dikatakan di sana, di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan, dan wabah penyakit. Jadi firman Tuhan sudah menjelaskan atau menyebutkan, atau tepatnya mungkin meramalkan atau menubuatkan bahwa di saat-saat terakhir seperti sekarang ini akan terjadi wabah penyakit. Akan terjadi salah satunya seperti kasus coronavirus saat ini, Bapak Ibu teman-teman. Ya, tapi di dalam cerita tersebut atau di dalam recap tersebut di ayat yang terakhir, ayat 28, dikatakan bahwa ketika itu terjadi, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Dikatakan bahwa kita harus tetap mengangkat muka. Dikatakan bahwa kita tetap harus bangkit. Kita tidak perlu terpuruk, kita tidak perlu down. Karena apa? Karena hal-hal yang nanti kita akan pelajari di dalam bagian-bagian selanjutnya. Saya ambil satu ayat yang lain dari Yesaya 54 ayat 1a. Dikatakan, Yerusalem atau gereja Tuhan, dahulu engkau seperti wanita mandul yang tidak bisa melahirkan, tapi sekarang bersorak-soraklah dan bernyanyilah dengan gembira. Ini yang akan saya jelaskan atau akan saya tekankan hari ini tentang bernyanyi di tengah-tengah masa-masa coronavirus ini. Saat ini mungkin orang akan semakin sedikit bernyanyi, mungkin orang akan cenderung membaca berita, ketakutan, dan akhirnya cemas dan sebagainya, cerita tentang coronavirus dan akhirnya semakin cemas dan tidak banyak bernyanyi. Tapi firman Tuhan katakan, sekarang bersorak-soraklah. Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap bernyanyi, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap bersorak-sorak dan bergembira di dalam Tuhan. Dan itu yang akan saya jelaskan apa
yang sebenarnya terjadi ketika kita tetap percaya pada Tuhan, tetap bersuka cita, tetap bersorak-sorai, sekalipun di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak ideal seperti sekarang ini. Saya akan jelaskan satu cerita. Ini akan menarik, cerita dari firman Tuhan tentang dua orang yang bernama Paulus dan Silas. Mereka adalah dua orang pelayan Tuhan yang luar biasa dipakai ketika itu, melayani di mana-mana. Dan ketika cerita ini terjadi, mereka sedang masuk pertama kali ke daerah di Eropa, di benua Eropa, ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Jadi di awal atau sebelum cerita ini mereka sedang pergi ke Eropa memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus dan kebaikannya dan pengorbanannya dan anugerahnya, tapi mereka tidak disukai oleh beberapa orang. Oleh sebab itu mereka diadukan ke pemerintah dan pemerintah di daerah tersebut saat itu menangkap mereka dan menghukum mereka dan mencambuk mereka. Dikatakan di dalam ayat 23, setelah mereka dicambuk dengan hebat, setelah Paulus dan Silas dicambuk dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ya, kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat, dan karena perintah itu, kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka pada balok. Jadi coba kita bayangkan, Bapak Ibu teman-teman, mereka dicambuk, mereka dimasukkan ke dalam penjara, dan kepala penjara menjaga mereka dengan ketat, bahkan ditaruh di dalam kamar penjara yang paling dalam, yang mungkin sangat gelap, yang mungkin pengap, yang mungkin lembab dan tidak nyaman. Mungkin bahkan ada hewan-hewan yang mungkin sangat tidak mengenakan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan dikatakan bahwa kira-kira tengah malam, jadi saat itu tengah malam, saat mungkin penuh dengan kecemasan, penuh dengan mungkin orang-orang ketakutan karena gelap dan sejenisnya, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. Jadi kita kembali ke awal bahwa ada 4 situasi mereka seharusnya sangat down, ya. 4 down situations. Yang pertama, mereka habis dicambuk, mereka habis dipukuli barangkali. Yang kedua, mereka ditaruh di dalam sel yang paling dalam, yang paling ketat penjagaannya, yang paling jauh, yang paling terasing. Dan yang ketiga, kaki mereka dipasung, dimasukkan ke dalam balok dan dikunci, mereka tidak bisa bergerak, dan saya yakin itu sangat tidak mengenakan. Mungkin mereka kram dan sangat tidak mengenakan, Bapak Ibu teman-teman. Dan ketika itu sedang tengah malam, ya, mereka punya begitu banyak alasan atau begitu banyak kondisi yang membuat mereka seharusnya mengeluh, stres, takut, dan komplain sama Tuhan. Tapi kita coba lihat apa yang menjadi respon mereka saat itu. Dikatakan bahwa ada 3 hal yang mereka lakukan. Dikatakan di ayat yang tadi saya sudah baca. Yang pertama, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa. Jadi poin yang pertama, mereka meresponi dengan doa. First, pray. Pray first, berdoa terlebih dahulu. Kenapa Bapak Ibu teman-teman? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka tahu bahwa mereka, sekalipun mereka jauh, dijauhi orang, dihindari orang, dan ditaruh dalam penjara yang paling dalam, tapi mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan mencintai dan Tuhan menyertai mereka, dan mereka percaya bahwa berkomunikasi dengan Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa. Pray first, ya. Kita di Lifehouse Bali saat ini, senior pastor kita, Pastor Rod Plama di Tokyo, di Lifehouse Tokyo, menganjurkan kita, mengajak kita semua untuk kembali mengingat dan menghafalkan bahkan mungkin, atau sering mengucapkan yang kita tahu dengan nama doa Bapa kami, ya. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13, doa Bapa kami dijelaskan dengan sangat sederhana tapi sangat powerful, karena ada begitu banyak konten yang kita perlu ketahui di sana. Doa yang singkat, yang mungkin hanya kurang dari 1 menit, hanya 4 ayat. Dan kalau kita doakan, saya percaya bahwa kita akan semakin mengerti bagaimana Bapa kita mencintai kita, menyediakan berkat-berkatnya bagi kita, dan menjagai kita. Mari kita coba lihat dari Matius 6 ayat 9-13, doa Bapa kami. Dikatakan oleh Yesus sendiri yang mengajarkan doa ini. Dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu teman-teman, saya sendiri sering sekali mengalami ada begitu banyak hal yang Tuhan lakukan, ada begitu banyak jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan ketika saya berdoa, Bapak Ibu teman-teman. Dalam sehari-hari, ketika di pekerjaan, ketika di kantor, kadang-kala ada situasi yang sulit, meeting, atau mungkin ada problem, ada isu, dan ketika saya mungkin sempat pusing, sempat stres, dan akhirnya saya mengingat, turn your thoughts into prayer, ubah pikiran menjadi doa, dan saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan selesaikan masalah ini, bantu saya Tuhan, dan segala macam situasi yang terjadi, dan saya berdoa kepada Tuhan, dan saya mengalami ada begitu banyak hal yang mungkin kalau saya ceritakan satu persatu akan sangat panjang, di mana akhirnya Tuhan sangat-sangat jelas dia terlibat, dia membantu, dia memberikan berkat, bahkan dia memberikan hal-hal mujizat yang di luar dari dugaan, di luar dari apa yang saya dapat pikirkan, Bapak Ibu teman-teman. Doa sangat berkuasa. Kita ngobrol sama Tuhan, kita ngobrol sama seorang yang mencintai kita, dan juga sangat berkuasa. Dan saya yakin ketika kita melakukannya, akan ada hal-hal yang ajaib yang kita akan rasakan, yang kita akan alami, Bapak Ibu teman-teman. Kita akan sadar bahwa kita tidak sendirian. Itu poin yang pertama, respon yang pertama, pray first, berdoa terlebih dahulu. Lalu apa yang mereka lakukan kemudian? Di ayat yang ke-23 atau ke-25 tadi dikatakan, ketika tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, atau dalam bahasa Inggris dikatakan mereka singing hymns to God. Jadi respon yang kedua adalah mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan. Hymns. Dan respon yang ketiga adalah apa? Mereka bernyanyi lagi. Karena dikatakan bahwa mereka singing hymns. Jamak, ada plural. Mereka menyanyikan beberapa lagu. Jadi mereka setelah menyanyikan satu lagu, mungkin tidak terjadi apa-apa atau tidak ada sesuatu yang mungkin spektakuler, tapi mereka tetap menyanyi buat Tuhan ketika malam hari itu, Bapak Ibu teman-teman. Jadi respon yang pertama, mereka berdoa. Respon yang kedua, mereka bernyanyi. Dan respon yang ketiga, mereka bernyanyi kembali. Dan kita pun saat ini, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi coronavirus seperti ini, kita tetap perlu waspada, kita tetap perlu bijaksana, tapi jangan pernah hilangkan doa, jangan pernah tinggalkan puji-pujian dari hidup dan dari mulut kita, Bapak Ibu, teman-teman. Dan kita akan lihat dari cerita ini, bahwa hal tersebut, respon yang benar, yaitu berdoa dan memuji Tuhan, akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Coba kita lanjutkan. Di ayat yang selanjutnya, dikatakan bahwa di ayat 25b, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Perhatikan, poin yang pertama yang terjadi, bahwa orang-orang lain mendengar mereka. Dan karena mereka sedang bersuka cita, karena mereka sedang bernyanyi dengan gembira, saya yakin respon pertama mungkin orang bingung, tapi respon yang selanjutnya mereka mungkin akan mulai tertular dengan sukacita mereka. Mereka mungkin orang-orang yang di sekitar mereka yang di penjara itu akan mulai merasakan, wow, kenapa kami tidak mencoba juga untuk lebih menikmati atau lebih tidak sestres yang kami lakukan sebelumnya. Jadi ada sesuatu yang menular, ada sesuatu yang baik yang kita bisa tularkan kepada orang-orang lain di tengah situasi yang mungkin kurang enak. Kita tahu saat ini mungkin di mana-mana ada banyak berita, ada banyak informasi-informasi yang sebagian benar, yang sebagian mungkin tidak benar, dikirimkan lewat WhatsApp, dikirimkan mungkin lewat segala macam cara di sosial media dan segala macam. Dan kita mungkin semakin kita baca, semakin kita pikirkan, semakin kita dalami, malah kita jadi semakin stres, dan akhirnya stres mungkin mengurangi kekebalan tubuh atau membuat kita jadi depresi, dan akibatnya tidak baik, Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi yang sebaiknya kita kerjakan adalah oke, kita waspada, kita membaca informasi, tapi apa? Jangan pernah lupakan kita berdoa, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menjagai saya.
Dan saya yakin ketika kita punya sikap yang demikian, kita bernyanyi, kita berdoa, dan kita percaya penjagaan Tuhan, itu akan tertular kepada orang lain. Pertama-tama akan tertular kepada mungkin orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita. Mereka tidak akan terlalu stres, mereka akan lebih damai sejahtera, mereka akan lebih tenang, Bapak Ibu teman-teman. Hal yang pertama tadi, orang-orang lain mendengarkannya dan akan mengalami sesuatu yang baik. Dan bukan hanya orang-orang di sekitar mereka, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi setelahnya, yaitu dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa akan tetapi setelah itu terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Jadi bukan hanya orang-orang yang mendengarkan, Bapak Ibu teman-teman, tapi Tuhan juga mendengarkan. Dan ketika Tuhan mendengarkan doa kita, ketika Tuhan mendengarkan pujian kita, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Dikatakan bahwa terjadi gempa bumi yang hebat. Bahkan sendi-sendi penjara, fondasi, tulang-tulang, rangka, dan segala macam dari penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah pintu penjara dan terlepaslah belenggu mereka semua, Bapak Ibu saudara-saudara. Sangat luar biasa. Ini gempa bukan gempa yang mungkin gempa natural, yang mungkin menyebabkan orang-orang ada yang mungkin cedera atau mungkin akhirnya bahkan menjadi korban, karena mungkin itu adalah situasi alam atau peristiwa alam. Tapi gempa ini adalah gempa yang supernatural, yang Tuhan sendiri lakukan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan mujizatnya. Karena apa? Karena tidak ada yang cedera, tidak ada yang terluka, tidak ada yang korban. Bahkan hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa yang terjadi, terbuka semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua, dikatakan di sana, Bapak Ibu teman-teman. Jadi ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, walaupun situasi tidak mengasihkan, tidak mengenakan, tapi kita yakin atau kita lihat dari firman ini bahwa Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang bahkan di luar bayangan kita. Coba bayangkan bagaimana mungkin ada penjara yang terbuka pintunya, belenggu terlepas, dan terjadi gempa bumi, tidak ada yang cedera. Tapi Tuhan bisa mengerjakannya ketika apa? Ketika kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan dengan semangat, bernyanyi dengan semangat, berdoa dengan yakin, dengan iman, sekalipun situasi dari coronavirus mungkin sedang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu teman-teman. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yang juga tidak kalah, luar biasanya tidak kalah menakjubkannya adalah kita lihat dari ayat 34. Kita bisa telusuri nanti dalam cerita tersebut. Di ayat terakhir dikatakan bahwa si kepala penjara, the jailer, brought them into his house and set a meal before them. Jadi si kepala penjara membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada siapa? Kepada mereka, kepada Paulus dan Silas. Bayangkan, Bapak Ibu, saudara-saudari, si kepala penjara yang tadi di awal cerita, dia menaruh si Paulus dan Silas di dalam penjara yang paling dalam, mungkin ikut mencambuk mereka di awal, tapi ketika Tuhan bekerja, ketika kita meresponi dengan benar dan Tuhan bekerja, ada sesuatu yang berubah, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dikatakan bahwa mereka diajak makan ke rumahnya, bukan untuk dihukum lagi, atau bukan untuk dimarahi lagi, atau untuk diinterogasi lagi, tapi untuk dihidangkan makanan. Dan si kepala penjara sangat gembira. Mereka bahkan mungkin seperti berpesta ketika itu, Bapak Ibu teman-teman. Ya. Dan tidak hanya sampai di situ, dikatakan bahwa si kepala penjara dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. He had come to believe in God, he and his whole household. Perhatikan bahwa kuasa Tuhan tidak hanya menjamah orang-orang yang ada di sekitar Paulus dan Silas ketika itu. Kuasa Tuhan tidak hanya menjamah kehidupan Paulus, tapi bahkan kuasa Tuhan menjamah orang-orang yang tadinya mungkin berseteru, yang tadinya berseberangan dengan Paulus dan Silas, menjadi sahabat mereka, menjadi teman mereka. Di dalam Tuhan, ketika kita meresponi dengan benar, ketika kita meresponi dengan kuasa, dengan ketenangan doa dan puji-pujian, ada hal-hal yang di luar akal pikiran kita, bisa terjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan dan yang positif, yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi
Coba kita lihat respon yang benar, yaitu dengan berdoa, bernyanyi, dan bernyanyi lagi. Sekalipun corona menakutkan atau mungkin mencemaskan, tapi mari kita tetap responnya dengan benar. Kita perlu waspada, kita perlu ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita cuci tangan, kita mungkin pakai masker, tidak berkumpul dalam jumlah yang besar, dan sejenisnya. Kita ikuti aturan pemerintah, tapi pada saat yang sama, jangan kita mau dihantui atau dikungkung oleh ketakutan, oleh kecemasan, tapi tetap bersukacita, tetap tinggal dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukan dua hal tadi, doa dan memuji Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada begitu banyak hal yang bisa terjadi kepada diri kita sendiri. Kita akan dibebaskan, kepada orang lain akan dibebaskan, dan ada hal-hal yang lebih besar lagi. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Kita tetap melakukan connect group bersama-sama. Kita tetap saling membangun satu sama lain. Dan ketika kita sedang sendirian di rumah atau di hari-hari kita, jangan lupa journaling, simple prayer, dan clean heart tetap kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa sebentar lagi. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin selama ini atau beberapa waktu terakhir ini mungkin sempat dicekam oleh ketakutan, sempat dicekam oleh kekhawatiran. Dan hari ini firman Tuhan bilang, mari tetap angkat kepala kita dan angkat kepala kita tetap memuji Tuhan. Dan saya akan berdoa supaya damai sejahtera Tuhan bisa ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengajak kami untuk tetap percaya kepada Engkau, sekalipun di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak ideal, yang tidak mengasyikkan ya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang selalu mencintai, menyertai kami, dan ingin melindungi kami ya Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau hari ini Engkau tahu bahwa Engkau membutuhkan perlindungan dari Tuhan, Engkau tahu bahwa Engkau membutuhkan iman, damai, sejahtera, ketenangan dari Tuhan, silahkan angkat tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekali lagi aku berdoa supaya sungguh Tuhan Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami, dan kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau mencintai kami senantiasa. Dan biarlah Tuhan kami meresponnya dengan benar, dengan berdoa, menjaga hubungan kami pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga bahkan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bukan hanya baik berdampak dalam hidup kami, tapi juga dalam hidup orang-orang yang di sekitar kami, dalam hidup orang-orang yang kami cintai, keluarga kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan teman-teman, hal yang kedua yang saya ingin doakan juga adalah dikatakan bahwa seisi rumah dari si kepala penjara itu mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Siapa yang mereka percaya di sana? Dia adalah seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Yesus Tuhan, yang bukan hanya menyelamatkan kepala penjara itu dari situasi gempa dan situasi yang mungkin chaos atau kacau ketika itu, tapi juga menyelamatkan mereka dari hukuman dosa mereka. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib, bukan karena kesalahan dia, tapi karena semua dosa dan kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Dan kita boleh beroleh pembebasan dosa, kita boleh beroleh pengampunan dosa dan penyucian kembali karena kasih Tuhan, karena semuanya itu terjadi berkat anugerah Tuhan. Dan malam hari ini atau mungkin hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau engkau ingin menerima Yesus, anugerahnya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu pribadi, kita akan berdoa sebentar lagi. Saya akan mengajak engkau, kalau engkau mau, apapun latar belakang kita, tidak masalah, tapi yang pasti Tuhan Yesus mencintai engkau. Dan saatnya saat ini, kalau engkau mau, dalam beberapa saat lagi saya akan mengajak engkau berdoa dan ucapkan di dalam hatimu dan juga dengan suaramu nanti bahwa engkau ingin menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu. Mari kita bertutup mata dan kita tunduk kepala sebentar dan katakan, kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu, menerima anugerah itu, engkau bisa mungkin taruh tangan di dadamu atau angkat hatimu dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Kasih-Mu
mengampuni kami, membebaskan kami, sudah membayar kami dengan lunas ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu, ciptaan yang baru ya Tuhan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang ya Tuhan. Dan kami mau mengikut Yesus di dalam hari-hari kami. Terima kasih. Dan mari saya ajak engkau, kalau engkau tidak ingin menerima Yesus sebagai juru selamatmu pribadi, doakan doa ini, ulangi setelah saya katakan. Yesus yang terkasih, saya percaya kepadamu. Terima kasih telah mengampuniku. Datanglah ke dalam hidupku, dan aku akan mengikut engkau. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudari semua sekali lagi yang sudah join di Live House Bali Online Service hari ini, dan kita akan menyanyikan satu pujian lagi setelah ini, dan kita setelahnya akan mengadakan juga Grow Course online dan juga Connect Group online. Buat Bapak Ibu yang ingin terlibat, silakan kontak kami mungkin di dalam komen di Facebook kami, atau juga bisa kirimkan WhatsApp kepada kami di nomor yang 0818343434. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa minggu depan. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, dan percaya bahwa Dia mencintai kita senantiasa. Sampai jumpa. You're stirring in our hearts a fire that can't go out, a fire that burns for you. You gave us a new start. We're running with you now. We're living in the truth. Never giving up. Like it's all or nothing. We know you are breaking through. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 You are breaking through. You are breaking through. You are breaking through. Never giving up. Like it's all or nothing. We know you are breaking through. Yeay teman-teman, kita udah sampai di akhir penghujung acara kita. Dan masih ada satu kuis lagi. Dan mari simak sama-sama sebelum
penting teman-teman isi Google Form-nya. Jadi nanti teman-teman hanya dikasih waktu 5 menit dan teman-teman cepetan isi Google Form-nya, dan kalau ada lebih dari 1 orang yang menjawab benar maka akan diundi. Oke? Dan pemenangnya ada 2. Jadi simak pertanyaannya yang terakhir ini. Pertanyaannya adalah, apa nama negara yang dipimpin oleh Bapak Jokowi? Sangat mudah, teman-teman pasti bisa jawab. Oke, tetap pantau Instagram, Facebook, dan Twitter dari Live House Bali. Semua sosial media dari Live House Bali. Dapatkan info-info lebih lanjut di sana semua. Oke, see you. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you.